Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pojok Mustanir, geng. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dan tentunya kita akan bahas berita-berita di zaman dulu ataupun zaman sekarang yang perlu kita bahas, geng. Untuk itu kita akan bahas di pojok ini. Oke geng, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pembantaian yang dilakukan oleh tentara Serbia kepada penduduk Bosnia, di mana pada saat itu penduduk Bosnia itu mayoritasnya umat muslim, geng. Oke geng, pembantaian Srebrenica ini kalau untuk umat muslim itu sangat menyakitkan sekali ya. Emosi bercampur rasa pengen gimana gitu ya teman-teman ya. Kalau lihat sejarah ini ya sangat mengerikan ya, di mana pada saat itu genosida habis-habisan yang dilakukan oleh tentara Serbia kepada masyarakat Bosnia, geng. Pembantaian genosida ini pembantaian yang dilakukan pasca Perang Dunia Kedua yang dilakukan oleh tentara sekitar tahun 1992 sampai 1995. Saking banyaknya yang gugur, geng. Bahkan di sana sampai ada kuburan khusus ya, korban-korban dari genosida tersebut, teman-teman sekalian. Yang dimana per tahunnya itu suka ada acara ziarah dari keluarga, mungkin dari pengunjung umat muslim di dunia juga. Kalau ke Bosnia itu pasti mampir ke salah satu monumen kuburan yang ada di Bosnia, itu korban pembantaian genosida yang dilakukan oleh tentara Serbia. Oke geng, kita akan bahas Srebrenica terlebih dahulu ya. Srebrenica adalah sebuah kota di timur Bosnia dan Herzegovina, yang mana dulunya kota yang subur, kekayaan alamnya yang sangat luar biasa. Di situ ada mengandung perak, kemudian timah pada saat itu. Bahkan penambang-penambang asal Brazil pada tahun 1387 yaitu dia pada berdatangan dan menambang di Srebrenica ini, gengs. Pada pertengahan abad ke-16, Srebrenica ini masyarakatnya mulai memeluk agama Islam dan populasi umat muslim di Srebrenica ini sekitar 36.000 teman-teman sekalian yang tinggal di Bosnia. Kita akan bahas pembantaian, awal mula pembantaian, teman-teman. Penduduk Srebrenica penyebabnya pada awalnya itu runtuhnya Federal Sosialis Yugoslavia. Dan pada saat itu akhirnya mulai Republik Bosnia dan Herzegovina mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1992. Setelah melakukan referendum, namun deklarasi tersebut, geng, tidak diakui oleh tentara Serbia. Begitu juga oleh tentara rakyat Yugoslavia. Mereka memboikot referendum tersebut, teman-teman sekalian. Yang lebih parahnya lagi, bukan hanya ingin menguasai wilayah Bosnia, tapi di situ ada unsur agama, teman-temanku sekalian, yang sensitif lah, di mana tentara Serbia ini, orang kafir ini tidak menyukai teman-teman penduduk Bosnia yang mayoritasnya itu memeluk agama Islam. Makanya disitulah ada pembersihan etnis non-Serbia, teman-teman sekalian. Ya mungkin kalau misalkan agamanya bukan Islam ya tidak akan separah itu ya teman-teman, tidak akan sesadis itu.
Ya, dimanapun dan dimana-mana pun yang radikal itu, yang luar biasa itu, bahkan di luar Islam ya teman-teman. Ya, terbukti dari sejarah-sejarah ini. Termasuk yang dilakukan oleh tentara Serbia ini, ya sangat kejam sekali ya teman-teman. Bosnia ini menganut agama Islam karena pada abad di pertengahan ini Bosnia ini masih di wilayah kekuasaan Khilafah Ottoman atau Kekhilafahan Utsmani ya teman-teman. Pada abad pertengahan disitulah pembantaian habis kepada etnis non-Serbia. Awal mula Serbia melakukan serangan itu tidak langsung ke daerah Srebrenica. Pada saat itu teman-teman sekalian, Srebrenica itu masih keadaan aman ya. Tapi tentara Serbia ini memasuki wilayah Bratunac, salah satu wilayah yang ada di Bosnia ya, sebelum ke jantungnya Srebrenica nih. Nah, dia itu di daerah pinggiran dulu yang diserang oleh tentara Srebrenica itu, yaitu wilayah Bratunac ya teman-teman. Setelah dia melakukan pembakaran, diratakan habis ya perkampungan Bratunac ini, disitulah tentara Serbia ini melakukan penguasaan di wilayah Bratunac. Nah, sekarang bagaimana teman-teman posisi Srebrenica ini ya, yang terkenalnya ya Srebrenica, padahal di wilayah-wilayah seputaran Srebrenica ini ya dikuasai juga oleh tentara Serbia ini. Nah, kita akan bahas Srebrenica, yang kita akan menjadi pembahasannya Srebrenica. Nah, setelah pembakaran dan pembumihangusan di perkampungan di daerah Bratunac, kemudian tentara Serbia ini melakukan penyerangan ke wilayah Srebrenica ini yang kita akan bahas ini ya teman-teman. Dan dia itu melakukan pengepungannya tidak tanggung-tanggung selama 3 tahun teman-teman. Bahkan diceritakan di sana ada keamanan PBB ya, yaitu dari asal Belanda yang berjaga-berjaga di sana ya, kurang lebih sekitar ada 600 tentara yang duduk, yang menempati wilayah Srebrenica. Makanya si tentara Serbia itu ya kurang lebih 3 tahun lah untuk bisa menguasai Srebrenica ini ya teman-teman. Disitulah ada pertarungan alot, politik dan sebagainya antara Srebrenica dan tentara Belanda yang menjaga di situ ya teman-teman sekalian. Dan pada akhirnya masyarakat Bosnia ya korban juga ya teman-teman, walaupun ada di situ ceritanya ada PBB yang menjaga dalam misi perdamaian. Singkat cerita, pada tanggal 28 Juni 1995, presiden dan pasukan tertinggi milik Serbia itu ya, pasukan yang dinamakan pasukan Srpska yang bernama Radovan Karadzic, melakukan pertemuan dan rapat dengan Presiden Majelis Nasional Republik Srpska yang bernama Momiko Karadzic dan juga staf Krop Drina Angkatan Bersenjata Republik Srpska yang bernama Radislav Kristic. Mereka melakukan penyerangan ke Srebrenica, gengs. Pos pengamanan yang dikirim PBB kurang lebih yang tadi disebutkan ada sekitar 600 tentara Belanda ya, yang menduduki Srebrenica. Senjata warga Srebrenica ini diserahkan teman-teman sekalian. Jadi ketika ada pengamanan PBB, langsung tuh masyarakat Srebrenica ini, penduduk Srebrenica ini yang tadinya untuk berjaga-jaga untuk menghalau tentara-tentara Serbia yang ini menyerang, mungkin sudah mempercayai bahwa di situ ada pengamanan dari PBB, yaitu menyerahkanlah si senjata-senjata itu kepada tentara PBB teman-teman. Ya dengan harapan ya ngapain lah angkat senjata loh, ini udah ada keamanan di sini ya. Ya mungkin tidak semerta-merta pejuang Bosnia ini memberikan senjatanya kepada tentara PBB ya kalau tidak diminta ya, geng. Ya pasti mungkin di situ ada obrolan, dimintakah atau apakah. Tidak lama dari itu ya teman-teman, sekitar 3 hari dari itu setelah senjatanya dipegang oleh tentara PBB, disitulah mulai
tentara Serbia ini melakukan penyerangan ya teman-teman, dan melakukan pemboman di wilayah Srebrenica. Dan ketika masyarakat Bosnia meminta senjatanya lagi, itu tidak diberikan oleh tentara Belanda. Singkat cerita, tentara Serbia Bosnia menahan 30 tentara Belanda ya teman-teman. Diceritakan pada saat itu dikarenakan Srebrenica sudah terkepung nih. Nah, si tentara keamanan Belandanya itu diceritakan 30 tentara yaitu ditahan oleh tentara Serbia. Kolonel Kareman terus-menerus ya meminta kepada pihak PBB ini dikarenakan ini sudah kacau banget ya, minta bantuannya nih. Ini udah urgent karena Srebrenica ini sudah terkepung ya teman-teman pada saat itu. Kolonel Kareman diceritakan sekitar jam 6 melapor ke PBB dan itu molor teman-teman. Tidak direspon sampai jam 10 dikarenakan kurang persyaratan apalah dan sebagainya lah. Nah, diceritakan kapal-kapal PBB ini yang dikirimkan ke Srebrenica ini ya untuk melindungi tentara pejuang-pejuang Bosnia atau masyarakat Bosnia ini, kata PBB ini sudah meluncur ya, sudah memberikan beberapa pesawat tempurnya yang dikirimkan ke Bosnia. Ya, namun di situ tentara-tentara penembak yang ada di kapal tersebut ya belum bisa menyerang ya teman-teman, dikarenakan belum ada keputusan ya. Padahal si Kareman ini ya kalau ibarat kata ya jam 6 nih nelpon ya langsung berangkat. Tapi belum ada keputusan dari pihak PBB itu untuk melancarkan serangan. Jadi si kapalnya itu muter-muter aja teman-teman ya. Sehingga diputuskanlah jam 10 pagi itu di pihak PBB, petinggi PBB ya ada keputusan katanya sih ya mengabulkan permintaan dari Kolonel Kareman ini untuk pesawat-pesawat dari NATO PBB ini untuk menyerang Serbia. Namun ketika ada keputusan itu jam 10 pagi itu ya si kapalnya itu dikarenakan udah terbang dari jam 6 pagi muter-muter kehabisan bahan bakar, dan sehingga si kapal tempur dari utusan PBB ini balik lagi mengisi bahan bakar yang diceritakan ke Italia, ngisi bahan bakarnya, dan disitulah percuma ya teman-teman sekalian, tidak bisa membantu PBB ini ke masyarakat Bosnia, keburu habis pula ya, sudah dibantai habis ya teman-teman. Nah, pada saat itu ketika penyerangan terhadap Srebrenica ini sedang berlanjut, nah disitulah ya salah satu komandan Serbia menemui komandan tentara Belanda Ratko Mladic, mengajak bertemulah di salah satu hotel Fontana yang ada di Bratuna. Ratko Mladic memberikan ultimatum ya tidak tahu lah obrolannya seperti apa antara si tentara komandan Serbia ini dengan komandan keamanan Belanda ini. Namun setelah ada obrolan itu, tiba-tiba Ratko Mladic memberikan ultimatum kepada penduduk Muslim Bosnia supaya menyerahkan tidak ada satupun senjata yang dipegang oleh pejuang-pejuang Muslim Bosnia ya teman-teman. Ya disebut dengan jaminan hidup lah, kalau mau hidup serahkan senjata ya teman-teman. Bahkan dikasih waktu 30 jam ya. Untuk 500.000, diceritakan ada 500.000 pejuang yang masih megang senjata pada saat itu. Dan 15.000 yang memegang senjata itu, tentara Muslim pejuang Muslim Bosnia ini tidak mau mengembalikan senjatanya itu, bahkan ada upaya melarikan diri ke pegunungan, dan disitulah mulai dibantai habis teman-teman sekalian. 15.000 pejuang Muslim Bosnia itu habis terbunuh teman. Keesokan harinya pada tanggal 13 Juli 1995 dibawalah
ya, penduduk Bosnia ini, orang muslim ini ke Bratuna, dan sekitar kurang lebih 23.000 pengungsi pada saat itu. Orang-orang, ada anak kecil gitu kan, ada yang di bawah umur juga. Ya mungkin ibu dengan anaknya itu dibawa dan dimasukkan ke gudang, teman-teman. Dan dipaksa gudang kecil itu dimasukkan 23 orang, sehingga di situ banyak yang tewas, teman-teman. Itu semalaman disimpan di gudang itu, ya kalau kita ya bayangin lah, gudang kecil lah apa gimana, 23.000 orang dimasukkan ke gudang itu semalaman dan tidak dikasih boro-boro makan, medis dan sebagainya. Itu disiksa aja, teman-teman, seperti binatang. Dan kemudian pada pagi harinya masih ada yang hidup, dan disitulah 23 orang itu dibrendel habis, teman-teman, dengan melakukan pembunuhan memakai mesin M84 dan melemparkan granat ke dalam gudang itu, teman. Sungguh mengerikan dan memilukan, geng. Yang menjadi pertanyaannya, geng, kemana tentara keamanan PBB ini ya? Masa sekuat PBB dan Belanda lah, jangan berbicara PBB lah, pada waktu itu kekuatan Belanda aja lah ya. Ini juga kan bukan dulu-dulu banget ya, Mas, udah modern ya, sekitar 95 ya, masih baru lah ya, teman-teman. Masa kekuatan Belanda itu, kalau tokohnya Belanda ingin melindungi Bosnia, tidak ada perlawanannya sedikit pun dari Belanda. Yaitu juga katanya pernah melakukan penyerangan tapi nggak jadi dan sebagainya, dengan pertimbangan yang lainnya lah. Intinya ya ingin nggak membantu aja ya, teman-teman. Ya kalau menurut hemat saya, pendapat saya ya seperti kerjasama ya antara Serbia dan Belanda ini, geng. Yang lebih mengerikan lagi, geng, di sini mulai nampak terlihat bahwa kejahatan dari tentara keamanan Belanda itu yang diceritakan ya tentara keamanan itu mulai tega ya, teman-teman, yaitu dikarenakan alasannya ada 14 orang yang disandra, tentara Belanda yang disandra oleh tentara Serbia. Namun di situ minta persyaratan ya, pihak Serbia ini meminta persyaratan apabila tentara kalau ini teman kamu nih yang 14 orang ini kalau ingin selamat, ditukar dengan 500.000 warga muslim, karena pada saat itu masih ada 500.000 nih, titik terakhir 500.000 orang lagi warga muslim yang masih dijaga oleh tentara perdamaian Belanda. Namun pihak Serbia 14 orang ditukar dengan 500.000, tukar guling kepala ya, teman-teman sekalian. Bayangkan, si tentara Belanda ini merelakan 14 temannya, rekannya, ditukar dengan 500.000 kepala umat Islam Bosnia yang akan dibantai oleh Serbia, geng. Kesepakatan yang dilakukan oleh tentara keamanan Belanda dengan tentara Serbia ini yaitu dilakukan pada pukul 2 pagi, teman-teman, yang bertepat di Nopakasaba ya, sekitar pukul 2 pagi, dan itu melakukan diskusi lah gitu ya, yang tadi itu yang obrolan itu, tukar guling itu antara 14 orang ditukar dengan 15 orang ya, teman-teman sekalian, yaitu sebuah desa yang berada di wilayah Bornik ya. Terkumpul mereka di lapangan sekolah tersebut ya. Disitulah ada petinggi-petinggi keamanan Belanda dan petinggi-petinggi dari Serbia ya, yang bernama Pujadin Opovic, Lubisa Deara, dan juga Dragon Nikolic ya, langsung memimpin eksekusi selama 2 jam. Masya Allah, teman-teman. Jadi 500 orang itu diserahkan, yang ceritanya dari keamanan PBB dari Belanda ya, menyerahkan kepada tentara Serbia dan dibantai habis, teman-teman, yang dipimpin oleh orang-orang tadi nih, yang saya kalau lihatnya gedek banget ya. Yang 500 orang itu selama 2 jam dibantai habis ya, teman-teman, di salah satu padang rumput. Bayangkan, geng.
Ya kesimpulannya gengs, di sini kita akan selalu, umat muslim akan selalu terngiang-ngiang oleh sosok nama ini yang dibicarakan ya, dan tidak akan lupa, yaitu Ratko Mladic, yang disebut si buzzer of Bosnia ya, yang saat ini ya pada saat itu belum dihukum, namun katanya sekarang udah dihukum dan diadili hukuman penjara seumur hidup, teman-teman sekalian. Oke geng, itulah video dari gue, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Selalu kita sebagai umat muslim selalu merasa iba, selalu di hati itu ya ingin membela, tapi apalah daya gengs ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.